lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bu Meldi Redra. Kita dikejutkan, Bung Firdaus ya, Kwi Kian-gi, ekonom kerakyatan. Kolomnya yang seminggu mungkin 4 atau 5 kali muncul di Kompas ya, di waktu kita. Di masa-masa Orde Baru. Dan orang yang konsisten untuk merevisi ekonomi kita lewat kolom-kolom di Kompasnya. Dan dia bergerak agar ekonomi kita lebih ke ekonomi sosialistis kerakyatan gitu ya, karena Quick yang gini kan juga alumni Belanda ya, alumni Eropa yang cenderung ekonominya ke ekonomi yang kerakyatan gitu. Nah, ketika seorang begawan Quick yang gini meninggal, dan kita juga harus melakukan refleksi bahwa cita-citanya Kwi Kian ini belum tercapai saat ini, Bung Firdaus, selama dia memperjuangkan urusan ekonomi ini, selama Orde Baru, Bung Firdaus ya. Kemudian di zamannya Megawati juga dia masuk sebentar, keluar lagi, Bung Firdaus ya. Dan saya kira nih, kita menggali apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kwi Kian, Bung Firdaus. Iya, Bu Meldi. Iya, satu kabar duka untuk Indonesia dalam konteks artinya pemimpin bangsa atau orang bisa kita jadikan panutan adalah telah berpulangnya seorang Kian Gi ya, mantan ekonom, mantan guru, bahkan juga politisi begitu ya, yang lintas partai sebenarnya tidak hanya PDIP, Bu Meldi gitu ya. Tetapi yang kalau yang kita ingat adalah ya di masa-masa kita bagaimana tulisan-tulisan yang terang, yang jelas, yang selalu konsisten dengan keberpihakannya begitu yang disampaikan oleh Bapak Kwik Kian Gi begitu, bahkan dalam sikap-sikap partai politiknya atau sikap berpolitiknya sendiri, Bu Meldi gitu ya. Tetapi ya artinya generasi tumbuh dan kembang begitu ya. Seorang Kwik Giangi sudah memberikan kontribusi dan kemudian berpulang begitu ya, maka akan ada muncul generasi-generasi baru begitu. Tetapi kalau kita mau coba kilas balik seorang Kwik Giangi begitu ya, artinya kita melihat walaupun saya tidak begitu detail mengikutinya, tapi saya salah satu pengagum dari seorang Kwik Giangi begitu ya. Kalau kita lihat dalam perjalanannya mulai dari pendidikannya, kemudian dia bergabung dalam PDIP di era Suryadi sana gitu ya, sebelum terjadi kasus 27 Juli begitu bergabung dengan Megawati di sana begitu ya. Itu sudah memperlihatkan bagaimana isu atau keberpihakan dari seorang Kwik Giangi begitu. Bahkan ketika pasca reformasi gitu, Kwik Kian Gi menjadi salah satu Menko pada era Gus Dur gitu, Menko Ekonomi Equin kalau tidak salah, ekonomi, keuangan dan industri di sana begitu ya. Kemudian ketika pada era Megawati, Kwik Kian Gi ditunjuk menjadi kepala Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian kepala Bappenas sampai 2024 begitu. Dan dalam sisi ini kita melihat bagaimana ide-ide keracyatannya, kemudian membangun kesejahteraan dan keadilan yang notabene merupakan ekonomi kerakyatan begitu ya. Bahkan ketika dalam konteks politik begitu, ketika terjadi perubahan eskalasi politik, Kwik Diangi beberapa kali berseberangan dengan PDIP tanda kutip, walaupun secara substansi dia tidak berseberangan, tapi merupakan bagian dari kritiknya begitu. Dan bahkan terakhir dalam Pilpres 2019 ya, Bapak Kwik Kiangi itu menjadi bagian dari tim sukses atau penasihat Prabowo Subianto ketika berhadapan dengan Joko Widodo gitu. Artinya berseberangan karena pada waktu itu PDIP mencalonkan Joko Widodo. Tetapi kalau kita lihat inilah peninggalan-peninggalan besar dari seorang Pak Kwik begitu ya. Dan di sini kita bisa belajar banyak. Dan pertanyaannya kalau kita mencoba kaitkan dengan manat ekonomi kerakyatan yang dibangun oleh Presiden Prabowo Subianto, kira-kira apa saja yang bisa kita pelajari dari situ? Sikapnya, nilainya, kemudian konsistensinya begitu ya. Termasuk juga kira-kira apa saja yang menjadi mimpi-mimpi besar seorang Pak Kwik di sana. Dan saya pikir pada titik ini kita berhutang banyak, Indonesia berhutang cukup banyak pada Pak Kwik gitu. Pada satu sisi kita bicara ada Bung Hatta di sana, alumnus yang sama dengan Pak Kwik, di sisi lain kita juga menemukan Pak Kwik yang berasal dari golongan minoritas, tetapi sangat cinta dan peduli pada bangsa ini, Bu Meldi. Iya, ini adalah Bapak Politik Ekonomi Indonesia, Bung Firdaus. Sebelumnya ekonom berputar-putar di ekonomi, teori-teori ekonomi saja. Daki Kangi adalah orang yang pertama masuk di politik ekonomi ya, bagaimana ekonomi dipengaruhi oleh politik, dan Kwi Kian konsisten untuk tetap pada posisi ekonomi sosialis, dan bagaimana dia meminta negara untuk berpihak atau berposisi yang benar gitu dengan posisi ekonomi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 misalnya. Di situ dia memberikan beberapa pendapat-pendapat ya. Dan Pak Kwi Kian tidak hanya selalu berujar secara makro, Bung Firdaus, dia juga menulis tulisan-tulisannya tentang ekonomi mikro misalnya. Dan ini sangat teknis, sangat memberi solusi, walaupun
di beberapa rezim yang berkuasa ya, sejak zaman Pak Harto dan sampai saat ini apa ide-ide yang dikembangkan oleh Pak Kwi Kian gini sebenarnya belum banyak yang diadopsi Bung Firdaus. Semoga di rezim atau di ordenya Prabowo sekarang ini akan lebih banyak diadopsi ide-ide brilian dari Kwi Kian Gi Bung Firdaus. Iya, betul. Gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya. Orang yang baik mati pasti meninggalkan pemikiran dan karya-karya dan sikapnya, Bu Melly. Dalam konteks ini, mau tidak mau, kita harus melakukan refleksi, kaji ulang, melihat kira-kira apa saja yang sudah ditinggalkan, hal-hal apa saja yang menjadi concern dan perhatian seorang Pak Kwik di sana, begitu ya. Dan dalam hal ini, kalau saya lihat misalnya, banyak yang bisa kita jadikan catatan. Gitu. Bagaimana Pak Kwik misalnya melihat pembangunan Indonesia dalam arti misalnya harus dimiliki oleh semua rakyat, gitu ya. Kemudian juga, ya karena mungkin kalau tidak salah Pak Kwik ini basisnya akuntansi ya, kalau tidak salah begitu ya, bukan secara makro begitu ya, ekonomi makro, tapi lebih ke akuntansinya begitu. Dan kemudian bagaimana juga kontribusinya dalam pendidikan gitu, karena pendidikan merupakan salah satu syarat agar terjadi kesejahteraan. Orang dengan kemampuan bertambah, kemudian dengan bekal yang ada, maka dia bisa mengembangkan inovasi, bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi apa namanya menciptakan pekerjaan dan seterusnya begitu. Dan dalam titik ini misalnya, kita melihat bagaimana kontribusi yang besar dari seorang Pak Kwik Kiangi. Gitu. Dan saya pikir, kalaupun kita coba merefleksikan dalam konteks Indonesia, misalnya, bagaimana ekonomi yang kapitalistik yang semakin dikuasai oleh segelintir orang begitu ya, maka mungkin salah satu antidotnya dengan melihat ini, artinya menggabungkan antara pemikiran Bung Hatta dengan pemikiran Pak Kwik yang lebih praktis, mungkin dalam sisi yang lebih efisiensi dan segala macam. Karena kalau saya lihat Pak Hatta itu lebih bicara dalam prinsip-prinsip yang besar, makro begitu ya, suatu nilai-nilai yang sangat besar begitu, dan kemudian diletakkan juga dalam konteks yang lebih pragmatis begitu. Nah, tinggal kita bagaimana nanti melihat dalam sisi ekonomi Indonesia. Karena kalau kita lihat ekonomi kita semakin praktis begitu ya, ekonomi baru yang muncul begitu. Kita lihat juga bagaimana Ibu Sri Mulyani juga ketimpangan dalam mengelola ekonomi Indonesia begitu ya. Maka mau tidak mau gitu ya. Artinya apa yang dilakukan oleh Pak Kwik ini menjadi sesuatu yang besar gitu. Dan tantangannya menurut saya adalah sekarang, apakah kita juga memiliki figur yang sama atau orang yang memiliki concern atau perhatian yang sama seperti Pak Kwik misalnya. Saya belum melihat itu. Dulu saya mungkin mengatakan ada Pak Derajat di sana gitu ya, tapi terakhir agak hilang suaranya gitu. Dan apakah muncul ekonomi-ekonomi baru yang memiliki sikap keberpihakan kepada publik yang jelas, itu yang menjadi salah satu harapan kita, Bu Meldi. Dalam konteks ekonomi keberlanjutan, Bung Firdaus, ide-ide Kwi Kian Gi yang ditulis di kolom-kolom di buku-buku gitu ya, ini akan relevan untuk zamannya Prabowo sekarang ya. Karena ekonomi selain dia mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tapi ide keberlanjutan adalah hal yang penting yang harus dilakukan. Jadi ekosistem ekonomi tanpa keberlanjutan dia akan rubuh Bung Firdaus ya. Mungkin ada ya seperti yang terjadi pada saat ini hanya berapa gelintir orang yang kaya raya yang luar biasa gitu ya. Tapi secara ekosistem ekonomi dia tidak berjalan seperti roda ekonomi dengan baik gitu ya. Sehingga dengan ide-ide quick and ya support dari masyarakat bawah, dari ekonomi kelas menengah dan terus atas gitu ya. Jadi perputaran ekonomi akan lebih baik kalau ekosistemnya lebih rata. Keseimbangan-keseimbangan baru terjadi ya dengan ekonomi Quick gini, sehingga equilibrium yang terjadi saat ini didorong oleh ide-idenya Quick akan terjadi, Bung Firdaus, sehingga Pak Prabowo akan punya fundamental yang kuat untuk menaruh bahwa ekosistem ekonomi Indonesia dengan keseimbangan baru ini harus didorong dengan ekonomi kerakyatan, Bung Firdaus. Betul, level flying field yang rata begitu ya, itu tidak bisa diciptakan tanpa ada intervensi atau keberpihakan negara. Tidak ada yang namanya pasar begitu ya, 100% dibiarkan kepada mekanisme pasar. Harus ada intervensi dari negara atau kekuasaan atau pemerintahan begitu. Dan di sini kita belajar banyak dari seorang Pak Kwik begitu ya. Dan di sisi lain juga yang menunjukkan bagaimana humble-nya gitu, walaupun beracap kali berbeda pendapat dalam sisi politik misalnya, tapi pada akhirnya ketika Pak Kwik mengangkat misalnya penghargaan atau respect yang besar itu juga disampaikan oleh politisi baik itu PDIP gitu ataupun yang lain misalnya. Dan pada titik ini saya melihat bagaimana ya kita berutang budi pada satu sisi, tapi kita juga belajar bagaimana etika politik yang baik begitu ya, konsistensi begitu. Dan saya melihat Pak Kwik ini bicara persoalan politik tidak hanya sekedar ikut arus, Bung Meldi. Politik ini kan artinya apa? Tahu kapan harus berhenti,
kapan harus berhadap gitu ya, kemana memandang gitu, kemudian bagaimana bersikap gitu. Dan pada sisi inilah kita bisa belajar dari seorang Kwik Kian Gi. Kita cukup berutang banyak pada beliau begitu ya. Dan saya berharap gitu ya, dan kita berharap semoga misalnya apa yang sudah menjadi pemikiran ataupun juga ide-ide dari Pak Kwik bisa kita lanjutkan, kita perbaiki begitu ya. Dan sekali lagi dengan berpulangnya seorang Pak Kwik Yanji, kita berutang banyak pada dia. Semoga gitu ya akan ada orang-orang yang terus meneruskan atau melanjutkan ide-ide besar dari seorang Pak Kwik, Bung Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.